Bab medan ekstrateritorial. Jory membawa Dominic ke ruang yang tidak diketahui. Begitu Dominic masuk, dia mendeteksi bau darah kental dari sekitarnya. Itu sangat kuat dan menyengat. Kelompok yang terdiri dari lebih dari selusin pakar energi inti Realm Mighty juga datang. Sepanjang perjalanan, semua orang tetap diam. Tidak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Di ruang yang aneh ini, langit dan bumi semuanya berwarna merah. Bahkan cairan yang mengalir pun berwarna merah. Dominic curiga itu bukan air, tapi darah semacam makhluk. Kemudian Jory berbicara. Dominic, ini adalah medan perang ekstrateritorial. Medan perang ekstrateritorial? Dominic merasa bingung. Iya, medan perang ekstrateritorial. Bukankah kamu baru saja bertanya apakah ada ahli perkasa alam energi inti lainnya? Tentu saja, ada. Dan ada banyak. Mereka ditempatkan di sini, berperang melawan iblis ekstrateritorial dan menjaga tanah air kita. Tanpa pertempuran berani mereka dalam pertempuran berdarah ini, tidak akan ada kehidupan damai bagi kita sekarang. Senior, tolong ceritakan semuanya padaku. Jangan khawatir, karena aku telah membawamu ke sini. Aku pasti akan memberitahumu. Apa yang akan aku katakan selanjutnya adalah rahasia utama alam semesta kita. Hanya dengan menjadi ahli perkasa energi inti, aku kemudian memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia dan tidak mengungkapkan apapun kepada siapapun. Aku sepenuhnya mengerti. George berkata sambil membawa Dominic dan yang lainnya di medan perang ekstrateritorial. Ketika Dominic mendengarkan penuturan George, ide-ide samar bahwa Dominic semakin jelas. Alisnya berkerut, dan dia menjadi sangat tertekan. Dia belajar dari George bahwa alam semesta tempat mereka berada dikenal sebagai Totule Universe. Totule Universe sangat besar sehingga bahkan ahli perkasa energi inti akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai ujungnya. Namun, alam semesta Totule bukan satu-satunya alam semesta. Selain itu, masih banyak lagi alam semesta tingkat tinggi lainnya. Totule Universe hanya bisa dianggap sebagai alam semesta pesawat tengah. Di masa lalu, Totule Universe bebas untuk semua orang untuk datang dan pergi. Siapapun yang mencapai Core Energy Realm bisa meninggalkan Totule Universe dengan bebas untuk melihat alam semesta pesawat yang lebih tinggi, menghubungi bentuk kehidupan yang lebih kuat, dan menjadi lebih kuat. Namun, ketika Totule Universe ditargetkan oleh ras yang kuat, semuanya berubah. Perlombaan itu adalah klan iblis. Klan iblis ingin menduduki alam semesta Totule dan mengubahnya menjadi basis lain bagi mereka. Tentu saja, ahli perkasa di Totule Universe yang dipimpin oleh Jory tidak akan menyetujuinya. Oleh karena itu, pertempuran sengit dimulai antara kedua belah pihak. Meskipun semua ahli perkasa dari Totule Universe bekerja sama sangat erat dan berjuang tanpa rasa takut, mereka akhirnya mencegah invasi Demon Clan. Namun, ahli perkasa dari Totule Universe juga menderita banyak korban. Setelah invasi gagal, klan iblis tidak menyerah. Sebaliknya, mereka menghabiskan banyak energi untuk menyegel seluruh Totule Universe, hanya menyisakan Choah yang merupakan medan perang ekstrateritorial ini. Medan perang ekstrateritorial juga satu-satunya jalan yang menghubungkan Totule Universe ke dunia luar. Di atas itu, untuk mencegah kekuatan Totule Universe meningkat, Demon Clan mengerahkan semua kekuatan mereka untuk melemparkan mantra iblis ke atas alam semesta. Ini membuat setidaknya 100 kali lebih sulit bagi makhluk di alam semesta Totule untuk menerobos ke dalam alam energi inti. Itulah mengapa semua orang sangat penasaran setelah kedatangan Dominic si pemula. Tidak ada seorang pun di Totule Universe yang berhasil menerobos ke Core Energy Realm untuk waktu yang lama. Bukan karena tidak ada cukup bakat untuk makhluk hidup di alam semesta Totule. Itu karena batasan yang disebabkan oleh mantra iblis. Klan iblis telah menyegel Totule Universe karena mereka takut setelah Core Energy Realm meninggalkan alam semesta, mereka akan menjadi lebih kuat dan kembali untuk membalas dendam dari Demon Clan. Klan iblis merapalkan mantra iblis untuk perlahan menyia-nyiakan alam semesta Totule. Maka makhluk di alam semesta akan mati. Itu tidak cukup. Sesekali, klan iblis akan menyerang dari medan perang ekstrateritorial. Jory dan ahli perkasa lainnya secara alami membiarkan mereka masuk. Oleh karena itu, medan perang ekstrateritorial menjadi tempat di mana kedua belah pihak bertempur. Strategi 3 cabang telah diadopsi oleh klan iblis.
Meskipun Totule Universe mencoba yang terbaik menggunakan segala cara, tetap saja tidak bisa menghindari nasib menjadi semakin lemah. Sampai sekarang, hanya ada kurang dari 100 energi inti ahli perkasa di Totule Universe. Beberapa dari mereka masih terluka parah. Misalnya, ahli perkasa yang bersama Jory dan Dominic semuanya telah kembali ke Totule Universe untuk memulihkan diri setelah terluka dalam pertempuran dengan klan iblis di ekstrateritorial, medan perang. Ketika mereka sembuh dari luka-luka mereka akan mengganti sekelompok ahli perkasa untuk bertarung dalam pertempuran. Siklus ini memastikan bahwa makhluk di alam semesta Totule bisa hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Tanpa ahli perkasa baru untuk bergabung dengan mereka, ahli perkasa yang lebih tua akan dihancurkan oleh klan iblis cepat atau lambat. Maka tidak akan ada yang melindungi dan menjaga Totule Universe. Jika klan iblis memiliki kesempatan untuk memasuki Totule Universe, tidak butuh waktu lama bagi klan iblis untuk mengendalikannya. Alasan mengapa hanya Core Energy Almighty Experts yang berhak mengetahui rahasia medan perang ekstrateritorial dan Demon Clan sangat sederhana. Klan iblis hanya bisa terluka oleh energi inti. Pakar praperkasa juga memiliki beberapa energi inti, tetapi itu tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi klan iblis. Jika Pramighty ahli dipaksa untuk melawan Demon Clan, itu seperti mengirim Pramighty ahli ke kuburan mereka. Setelah mendengar penuturan Jory, Dominic butuh waktu lama untuk menenangkan dirinya. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa itu hanya ada kurang dari 100 ahli perkasa untuk melindungi peradaban yang tak terhitung jumlahnya, planet kehidupan, benua, ras, dan makhluk di Totule alam semesta. Jika ahli perkasa kalah dalam pertempuran suatu hari nanti, Totule Universe akan hancur total. Pada saat yang sama, Dominic juga kagum dengan ahli perkasa yang tidak mementingkan diri sendiri ini. Mungkin ada beberapa yang dipaksa bertempur dalam pertempuran. Lagi pula, tidak ada cara untuk meninggalkan alam semesta. Jika alam semesta hancur, tidak ada yang bisa hidup dengan tenang. Hanya dengan berdiri dan melawan bisa ada kesempatan seperti itu. Dominic percaya bahwa sebagian besar pakar perkasa alam energi inti ingin melindungi tanah air mereka dari invasi apapun. Bahkan jika itu berarti mengorbankan diri. Saat Dominic tenggelam dalam pikirannya, Jory bertanya, "Dominic, apa perasaanmu setelah mendengarkan apa yang telah aku katakan padamu?" "Pikiranku benar-benar terbebani," jawab Dominic jujur. "Iya. Kami juga merasa seperti itu. Namun, kami tidak punya pilihan karena kami adalah ahli perkasa alam energi inti. Melindungi alam semesta ini adalah tanggung jawab kami. Pilihan apa yang kita miliki? Biarkan para ahli praperkasa atau alam kaisar surga melawan klan iblis di medan perang ekstrateritorial. Mereka semua akan dibunuh oleh klan iblis dengan mudah. Hanya kita yang bisa menjadi ancaman bagi klan iblis, dan itulah sebabnya mereka tidak berani terlalu lancang," jawab Jory dan menghela nafas. "Senior, apakah kita akan bertemu dengan klan iblis kali ini?" Dominic bertanya. Dia ingin melihatlah seperti apa klan iblis itu. Mereka tampak begitu kuat sehingga hanya ahli perkasa alam energi inti yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Kamu biasanya tidak bisa melihat anggota klan iblis yang masih hidup. Mereka menyerang secara acak. Serangan skala kecil akan terjadi sekali dalam beberapa 100 tahun, dan serangan skala besar akan terjadi setiap 100.000 tahun. Sudah kurang dari 300 tahun sejak serangan terakhir, dan mereka pasti tidak akan datang lagi secepat ini. Beberapa dari kami terluka parah dalam pertempuran terakhir, jadi kami diganti untuk memulihkan diri. Meskipun kita tidak bisa melihat anggota klan iblis yang masih hidup, kita dapat melihat beberapa mayat mereka. Setiap mereka menyerang, akan ada beberapa mayat yang tertinggal. Jelas, George. Oh, begitu. Sekarang aku mengerti semuanya. Terima kasih semua senior atas apa yang telah kalian lakukan untuk alam semesta Totule. Tanpa kamu, bagian untuk Totule Universe akan tidak ada lagi. Dominic, kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami. Semesta Totule adalah tanah kelahiranmu dan juga tanah air kami. Kami rela berjuang untuk melindungi tanah air kami. Kami harap kamu bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi Totule Universe di masa depan. Yakinlah, senior. Demi tanah air kita, aku rela melakukan apa saja yang kamu tugaskan padaku.
Jawab Dominic dengan sungguh-sungguh. Kate, haha, memang kita tidak memiliki pengecut di alam semesta Totule. Dominic, karena kamu dapat menerobos ke alam energi inti meskipun klan iblis telah melemparkan mantra iblis di alam semesta. Kamu harus memiliki spesialmu sendiri, kekuatan. Aku harap lain kali klan iblis menyerang. Kamu bisa memberi kami kejutan yang menyenangkan. Pasti. Bahkan, Dominic berharap untuk segera berhadapan langsung dengan klan iblis dan melihat apa yang mampu dilakukan iblis-iblis ini. Meskipun dia baru saja memasuki Core Energy Realm. Itu akan menjadi kesalahan besar untuk menganggapnya sebagai pemula di Core Energy Realm. Jika klan iblis melancarkan serangan lain kali, Dominic akan mengejutkan semua orang.